SB200 untuk 956 dari kelas bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir saya mengenai pembelajaran daring versus luring di masa depan. Adapun mengapa saya memilih topik ini, karena menurut saya topik ini lumayan menjadi perbincangan belakangan ini dan lumayan cukup meresahkan. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dicapai setiap individu untuk mengembangkan juga meningkatkan potensi yang dimiliki dalam diri, baik jasmani maupun rohani, agar tercapainya kedewasaan dalam berpikir, spiritual, kepribadian, dan kecerdasan, serta memiliki suatu keahlian. Menurut Payne dan Darwis Dasopang, mengenai proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan suatu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada awalnya, pembelajaran di Indonesia sendiri menggunakan sistem pembelajaran luring atau pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka. Itu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka langsung antara pengajar atau pendidik dengan pembelajar atau peserta didik dan tidak memerlukan jaringan internet. Tapi sejak bulan Maret, di mana kasus COVID-19 di Indonesia semakin parah dan WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi global, di saat itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran untuk memberhentikan pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran daring atau offline atau online yang diharapkan dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk definisi pembelajaran daring itu sendiri adalah suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tanpa tatap muka langsung dan diganti dengan lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi dan internet untuk berinteraksi. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran offline dan bagaimana efektivitasnya? Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran offline? Yang ketiga, apakah pembelajaran online atau daring itu dan seberapa efektif pembelajaran online ditetapkan selama pandemi ini? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring atau online? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan masalah yang saya buat ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pembelajaran offline dan bagaimana efektivitasnya. Yang kedua, mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran offline. Yang ketiga, mengetahui apa itu pembelajaran online dan bagaimana efektivitasnya. Lalu yang terakhir, mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran online atau daring yang diterapkan selama pandemi ini. Lalu, manfaat dari makalah yang saya buat ini dapat memberikan informasi tentang pembelajaran online, pembelajaran model apakah yang paling efektif untuk diterapkan selama pandemi. Lalu, dapat memberikan masukan kepada pemerintah supaya bisa mencarikan solusi terkait pembelajaran yang lebih efektif. Lalu masuk ke pembahasan. Yang pertama, tentang pembelajaran luring atau offline. Kata luring memiliki makna luar jaringan. Memiliki makna atau memiliki singkatan itu luar jaringan, yaitu tidak memerlukan koneksi jaringan atau internet. Sedangkan internet itu sendiri merupakan jaringan koneksi yang dapat menyambungkan satu media elektronik ke media elektronik lainnya untuk berkomunikasi dan lain hal secara cepat, dan efisien. Lalu kalau pembelajaran luring itu sendiri adalah sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tanpa tatap muka langsung antara pendidik
atau pengajar dengan pembelajar atau peserta didik dan tidak memerlukan jaringan internet. Pembelajaran model daring atau tatap muka ini merupakan model pembelajaran yang selama ini ditetapkan di Indonesia karena dirasa lebih sesuai dan lebih dekat dengan kondisi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia itu masih banyak daerah-daerah yang tertinggal dan belum terjamah oleh koneksi internet. Sejak bulan Maret 2020, model pembelajaran daring atau offline ini dihentikan karena ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran supaya pembelajaran dilakukan dari rumah menggunakan metode daring atau online. Tetapi beberapa bulan kemudian, setelah di beberapa daerah ada penurunan angka COVID-19, membuat daerah tersebut masuk ke zona hijau COVID-19 dan membuat daerah tersebut melakukan pembelajaran daring atau offline. Tetapi dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang tidak boleh bertentangan dengan pembelajaran daring dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, pembelajaran model daring ini selama pandemi dinilai tidak efektif dan memunculkan beberapa masalah baru dalam penerapannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Beberapa kelebihan yang dirasakan oleh peserta didik dan pendidik saat melaksanakan pembelajaran model daring di masa pandemi. Untuk yang pertama, ini kelebihan yang dirasakan oleh peserta didik. Yang pertama, dapat meringankan beban peserta didik secara pengeluaran karena tidak perlu memikirkan kuota internet. Selanjutnya, yang kedua, mempermudah pembelajaran peserta didik khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil karena tidak perlu bersusah payah untuk mencari koneksi internet. Yang ketiga, dapat merasakan pembelajaran yang terkesan lebih private sehingga membuat peserta didik bisa memahami materi lebih mendalam. Lalu, kelebihan apa yang dirasakan oleh pendidik atau pengajar? Ada dua, meringankan beban pengeluaran bagi pendidik karena tidak perlu memikirkan kuota internet juga. Lalu, yang kedua, pendidik lebih bisa memantau dan mengontrol peserta didik terkait materi yang diberikan. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangannya. Yang pertama ini ada kekurangan yang dirasakan oleh peserta didik. Yang pertama tuh harus menunggu giliran masuk kelas lebih lama karena adanya pembatasan jumlah peserta didik dalam satu kali pertemuan atau satu kali pembelajaran. Yang kedua itu keterbatasan melakukan interaksi baik sesama peserta didik maupun dengan pendidik karena harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Lalu kekurangan apa sih yang dirasakan oleh pendidik atau pengajar? Itu kekurangan yang dirasakan itu lebih membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Karena kan ada pembatasan jumlah peserta didik dalam sekali pembelajaran atau sekali pertemuan itu. Lalu selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai pembelajaran daring atau online. Untuk pembelajaran model daring atau online adalah model pembelajaran yang cukup baru di Indonesia. Karena selama ini tuh kan Indonesia sebagian besar lembaga pendidikannya tuh menggunakan model pembelajaran offline. Pembelajaran daring ini dapat dikatakan sebagai suatu terobosan atau inovasi dalam dunia pendidikan. Karena dengan pembelajaran daring, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa perlu memikirkan jarak, waktu, kondisi. Karena itu unsur yang terpenting yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring ini itu adalah sarana teknologi dan koneksi jaringan. Lalu menurut Darin
E. Hartley 2001.21, e-learning itu merupakan suatu jenis belajar mengajar yang kemungkinan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. E-learning memiliki beberapa macam jenis, salah satunya itu pembelajaran daring ini sendiri. Kata daring merupakan suatu singkatan dari dalam jaringan. Sedangkan untuk pengertiannya, pembelajaran daring itu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tanpa tatap muka dan diganti dengan lebih memanfaatkan kecanggihan teknologi internet untuk berkomunikasi, menyampaikan materi belajar, dan melakukan ujian. Selama hampir kurang lebih 1 tahun, kita menjalankan pembelajaran daring ini, muncul sebuah pertanyaan, apakah pembelajaran daring atau online dikatakan efektif? Kalau dari sisi penerapan belajar mengajar, memang pembelajaran daring ini bisa dikatakan efektif, karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Dari sisi penerapan belajar mengajar, pembelajaran daring ini dikatakan kurang efektif, karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Salah satunya itu salah satu faktor yang cukup besar itu tentang fasilitas teknologi dan informasi, fasilitas teknologi dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang belum memadai, sehingga menyulitkan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil karena mereka kesusahan untuk mencari koneksi internet. Tapi kalau untuk keputusan pemerintah memperlakukan pembelajaran daring ini, itu sangat efektif, karena tujuan pembelajaran daring ini kan supaya kasus COVID-19 di Indonesia tidak bertambah. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, ada kelebihan dan pembelajaran daring selama pandemi. Kelebihan pertama itu fleksibel. Mengapa dikatakan fleksibel? Kelebihan dari pembelajaran daring ini salah satunya adalah fleksibilitas baik dari waktu maupun tempat pembelajaran. Kalau dari segi waktunya itu, peserta didik dan pendidik dapat saling menyesuaikan kapan sekiranya akan mengadakan kegiatan pembelajaran tanpa harus terpaku sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Lalu kalau dari segi tempat pembelajaran itu, kita sebagai peserta didik maupun didik tidak perlu lagi pergi ke sekolah ataupun ke kampus, karena dapat melakukan kegiatan pembelajaran dimanapun tempat yang sekiranya membuat kita nyaman dan memiliki koneksi internet yang stabil. Lalu yang kedua tuh efisien. Mengapa dikatakan efisien? Karena ini tuh dari biaya operasional, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk berangkat ke sekolah ataupun ke kampus. Dan itu kita tidak perlu membeli seragam baru, karena kan kita bisa memakai seragam yang lama saja. Selanjutnya, kita tidak perlu membeli buku sekolah juga, karena materi dan tugas itu biasanya diberikan secara online atau digantinya dengan pembelajaran e-learning. Selanjutnya, baik peserta didik maupun pendidik itu juga bisa menghemat tenaga dan waktu. Karena kan tidak perlu pergi ke sekolah atau ke kampus, juga itu tidak perlu pergi pagi-pagi, pergi berangkat untuk sekolah pagi dan pulang sore hari.
Selanjutnya tuh dapat mengikuti perkembangan zaman. Mengapa demikian? Karena di era revolusi industri 4.0 ini, kita diharuskan mengikuti perkembangan, salah satunya perkembangan teknologi. Dengan diberlakukannya pembelajaran daring atau online, baik peserta didik maupun pendidik dituntut untuk memiliki keahlian dan bijak dalam menggunakan gadget atau gawai serta internet. Karena pembelajaran daring ini adalah sistem pembelajaran yang sangat erat kaitannya dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, melatih kemandirian. Mengapa demikian? Karena pembelajaran daring ini dapat melatih kemandirian tiap peserta didik dalam memahami dan menelaah tiap materi dan tugas yang diberikan oleh pendidik. Jadi pendidik tidak uh, pendidik tidak perlu untuk menjelaskan kembali. Selanjutnya, kelemahan dari pembelajaran daring atau online ini. Yang pertama tuh sudah pasti itu akses internetnya. Mengapa? Kekurangan dari pembelajaran daring online ini keterbatasan jaringan dan koneksi internet di Indonesia. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang belum terjamah akan jaringan internet sehingga membuat mereka kesulitan untuk mengakses pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Lalu yang kedua tuh interaksi dan pengawasan. Dengan adanya pembelajaran daring atau online membuat interaksi antara pendidik dan peserta didik itu berkurang. Karena pendidik juga tidak bisa mengontrol dan bertatapan langsung dengan peserta didik. Yang ketiga, pemahaman. Setiap orang kan memiliki perbedaan dalam pemahaman untuk menerima materi. Oleh karena itu, pembelajaran daring ini tidak begitu efektif, sebab tidak semua peserta didik dapat memahami materi yang diberikan oleh pendidik dengan baik. Terus dari segi sosial dan ekonomi, pembelajaran daring ini sangat erat kaitannya dengan kecanggihan teknologi dan kecepatan internet. Oleh karena itu, pembelajaran daring atau online ini bisa menimbulkan suatu kesenjangan dan kecemburuan sosial bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Lalu masuk ke bagian penutup. Yang pertama ada simpulan. Sejak di Indonesia terjadi lonjakan kasus COVID-19, itu yang terjadi pada bulan Maret 2020, pemerintah memberikan edaran supaya seluruh lembaga pendidikan Indonesia menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran daring. Seiring berjalannya waktu, ditemukan banyak kendala dalam proses penerapannya, seperti kendala sinyal yang dihadapi baik peserta didik maupun pendidik. Terus yang kedua, kendala yang dihadapi pendidik karena harus membuat ulang kurikulum dan rencana pembelajaran. Kendala selanjutnya muncul akibat belum meratanya perekonomian di Indonesia. Itu membuat peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring atau online ini. Selain itu, selama kurang lebih 1 tahun pembelajaran daring atau online ini diterapkan di Indonesia, banyak dari kalangan peserta didik itu merasa kurang puas dan merasa kalau pembelajaran daring ini tuh tidak efektif dan lebih memilih pembelajaran daring atau online. Kenapa? Sebab terkadang dalam pemberian materi belajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta itu tidak dilakukan dengan sebagaimana seharusnya. Seperti peserta didik hanya menerima materi pembelajaran saja, atau bahkan hanya melakukan absensi saja tanpa mendapatkan penjelasan
materi secara mendalam. Pembelajaran daring atau online ini adalah model pembelajaran baru yang diterapkan di Indonesia. Jadi sebetulnya wajar bila masih banyak kekurangan dalam penerapannya. Meskipun demikian, pembelajaran daring tidak serta-merta menunjukkan dampak negatif saja, tapi juga memiliki dampak positif, yaitu terbukti dengan diterapkannya pembelajaran daring untuk kasus COVID-19 di klaster pendidikan itu berkurang. Selain pembelajaran daring atau online selama pandemi, pembelajaran daring juga sempat dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia yang angka kasus COVID-19-nya rendah atau dikatakan sebagai zona hijau. Tapi pelaksanaan pembelajaran daring atau offline saat pandemi bisa dikatakan lebih tidak efektif ketimbang pembelajaran daring atau online karena memunculkan masalah-masalah baru saat penerapannya. Setiap model pembelajaran, baik daring atau daring, pasti mempunyai keunggulan dan kekurangan tersendiri. Pembelajaran daring maupun daring dapat berjalan atau luring dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan efektif apabila pendidik dan peserta didik dapat saling introspeksi supaya keberhasilan pembelajaran tercapai. Lalu selanjutnya implikasi. Dalam penulisan makalah ini ditujukan kepada semua orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan, khususnya pemerintah, pendidik, dan peserta didik, supaya dapat mengatur efektivitas dari penerapan pembelajaran daring dan luring selama pandemi ini. Selain itu, dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul saat penerapan pembelajaran daring dan luring saat pandemi ini. Dan semoga dapat memberi masukan terhadap pemerintah tentang solusi apa yang sebaiknya diambil agar pembelajaran selama pandemi ini bisa berjalan efektif dan sesuai dengan rencana. Lalu yang terakhir, saran. Adapun saran yang saya tulis dalam makalah ini, yang pertama, langkah baiknya jika pemerintah bekerjasama dengan Kominfo untuk memperluas jaringan internet di Indonesia supaya peserta pendidik dan peserta didik yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu tidak kesulitan untuk mencari jaringan internet untuk melakukan pembelajaran online atau daring ini. Lalu yang kedua, alangkah baiknya jika pemerintah membuat kurikulum dan program tentang pembelajaran daring atau online agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih efektif dan akurat lagi. Sekian penjelasan tentang makalah yang saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.